Akhir-akhir ini kan ramai mas tentang wacana presiden 3 periode atau bahkan ada perpanjangan masa jabatan juga. Bahkan yang lebih fatal lagi kan banyak yang menginginkan untuk Pilpres 2024 ini ditunda. Bagaimana pandangan Mas Tinus tentang ini? Apakah perlu ditunda atau memang perpanjangan 3 periode? Apa gimana mas? Dua kemungkinan. Ditundanya itu bisa tertunda, bisa berganti dengan zaman kerajaan. Maksudnya karena gejolak alam. Gejolak alam itu mempengaruhi. Penundaan itu karena keadaan alam lingkungan yang bergejolak ini membuat suatu sistem ketatanegaraan itu tidak bisa ada perubahan pemimpin gitu. Jadi dua kemungkinan. Itu akan berganti pada sistem kepemimpinan kerajaan. Juga bisa terjadi penundaan karena kejadian alam. Terus gini mas, kalau kita pada pilihan yang kedua, tadi kan ada dua kemungkinan. Yang satu mungkin karena kondisi alam akan tertunda dan berganti sistem kerajaan. Kalau toh sampai terjadi menjadi sistem kerajaan, berarti intinya presiden sekarang yang Pak Jokowi pegang itu akan jabatannya akan ada perpanjangan untuk jabatan. Saya ngomong mas, soalnya berkaitan dengan inisial itu nanti berat, ya kan. Intinya aku menjelaskan tidak terlalu detail gitu kan. Intinya itu. Karena kan podo karo kan ramal itu kan podo karo ramal artis teman. Manusia yang diramal. Nanti kalau yang merasa mendengarkan kan kasihan. Ya lah kalau bagus, kalau enggak kan gitu. Karena saya menghindari. Kalau kita meramal alam enggak masalah. Tapi kalau meramal berkaitan dengan kepribadian manusia itu mempengaruhi mentalitas bagian yang bersangkutan. Gitu. Jadi saya ambil sisi tengahnya yaitu tadi. Bisa karena penundaan karena suatu keadaan alam, bisa kembali pada sistem kerajaan. Dua kemungkinan itu nanti. Tapi kalau membicarakan nanti begini, menunjukkan sebuah presiden itu akan berganti ini, nah itu urusannya inisial. Sekarang gini mas, tadi kalau memang harus ditunda karena kondisi alam, Mas Tinus berarti meyakini dong kalau sebelum Pilpres ini nanti ada bencana yang lebih dahsyat lagi. Kalau saya itu dulu pernah bilang, kan adanya presidennya setelah tahun 1945 ya mas, sejak Pak Karno, ya kan. Nah Pak Jokowi kan terhitung ke-7. Kalau menurut pandangan apa yang saya lihat, menurut saya loh ya, itu presiden Indonesia, bukan diartikan Nusantara ya, Nusantara udah ada zaman Majapahit kan. Indonesia itu hanya sampai 7 kali. Yang presiden ke-8 nggak ada. Kalau menurut apa yang saya lihat seperti itu, entah itu akan penundaan atau berhenti, itu urusannya nanti. Pokoknya dua kemungkinan itu tadi. Kalau terhenti berarti kembali pada sistem kerajaan, ya kan? Kalau tertunda karena kondisi alam, itu aja. Tapi setelah Pak Jokowi, menurut apa yang saya lihat kayaknya nggak ada yang presiden yang ke-8. Berarti Pak Jokowi yang terakhir? Bisa jadi. Berarti kan aku bilang ke-7 sudah nggak ada presiden, berarti nggak ada teman, nggak ada lagi karena faktor alam. Bisa terjadi itu penundaan atau bisa terjadi karena terhenti karena alam loh maksudnya, karena sistemnya gitu loh. Gitu. Jadi ya sudah itu sampai ke-7 aja. Karena itu pungkasan. Angka 7 itu angka pungkasan. Apakah itu untuk Indonesia loh? Bagian dari siklus mas? Hah? Bagian dari siklus. Ya itu lelan orang Jawa kayak gitu. Angka 7 itu agak luar biasa. Nah gitu. Ya misalkan 7 keajaiban dunia, ya kan. Selalu ada 7 kan. Hari pun ada 7. Nggak ada hari ke-8 kan. Gitu mas. Jumlah hari aja ada 7 ya. Angka 7 itu angka luar biasa. Dibilang juga 7 itu pungkasan. Selebihnya ya udah lewat. Karena Indonesia itu ya termasuk sakral gitu kan. Nah, Pak Jokowi ini entah nanti tertunda atau entah itu ada pergantian sistem. Kalau sudah pergantian sistem berarti sudah tidak memakai suatu kepemimpinan yang bersifat presiden. Sistem kerajaan maksudnya. Karena apa? Faktor alam. Makanya angka 7 itu angka sakral, makanya hari jumlahnya 7. Ya kan? Ini mas ada pertanyaan dari netizen. Pencetus ajaran Hasta Brata, kapan lahirnya, ditujukan untuk orang awam atau khusus pemimpin? Apakah dalam ajaran agama Islam, Kristen, Hindu, dan lain-lain, substansi Hasta Brata juga ada? Ya, hasta itulah ya pernah saya jelaskan dulu. Hasta adalah 8, Brata adalah laku, ya kan. Dari 8 pergerakan
aktivitas dari 8 elemen semesta, ya kan. Di dunia, di bumi ini ada kehidupan kan karena ada 8 elemen semesta, yaitu Surya, Candra, Angkasa, Surya, Candra, Kartika, ya kan. Maruta, Samudra, Dahana, karo tanah. Kan gitu. Jadi bahasa Indonesianya Surya, angkasa, Surya, Candra, bintang, Candra itu bulan, bintang, ya kan. Air, api, angin, tanah. Ya, bumi ini ada kehidupan kan karena ada itu, Mas. Makanya di planet lain kan nggak ada. Di sana nggak ada air, nggak kayak di bumi ini. Makanya tercipta kehidupan kan ada hasta berata. Hasta 8 berata adalah pergerakan, aktivitas. Karena ada pergerakan dari 8 elemen semesta itu, maka terciptalah kehidupan. Dan itu bisa diterapkan di dalam diri kita karena kita bagian dari mikro dari bumi ini. Ya kan? Kita sama bumi itu sama, cuman kita wujudnya beda dan kita lebih kecil kan gitu. Ya kinerjanya unsur-unsurnya sama. Ya kita tanpa angkasa mau di bumi ini mau bertempat di mana? Ya kan? Bumi tidak ada kehidupan jika tidak ada air, sama seperti kita. Bumi tidak akan bisa ada kehidupan jika nggak ada udara. Ya sama seperti kita. Gitu Mas. Nah itu penggambaran hasta berata itu adalah terciptanya kehidupan karena terjadi pergerakan 8 elemen semesta yang saling melengkapi. Ada pergerakan, aktivitas. Hasta berata artinya gitu Mas. Secara hakiki ya. 8 hasta. Hasta 8. Berata itu laku. Artinya 8 pergerakan atau aktivitas dari 8 elemen semesta. Jadi sifatnya universal untuk bumi ini. Kan bumi ini ada kehidupan karena ada 8 itu. Coba kalau misalkan salah satu bulan dihilangi, bumi ini sudah kehilangan keseimbangan. Jadi gitu kan. Makanya kalau kita sembah bulan itu bakar bulan ya sudah dianggap musyrik kan. Loh, tanpa bulan ya kita nggak akan terjadi tercipta kehidupan di bumi, akan kehilangan keseimbangan bumi. Makanya kan kita di saat siang hari Sugeng Paulo Dumateng Bathara Surya, pada bulan Sugeng Paulo Dumateng Bathara Indra, Candra, Bathara Kartika, bintang-bintang itu tadi, angkasa. Nah, kalau kita nggak ada angkasa mau hidup di mana kan gitu. Karena angkasa itu bagaikan rumah dari alam semesta ini kan. Bolehkah kita dibantu orang lain untuk membuka mata ketiga Mas? Karena ada yang mengatakan tidak boleh dipaksa, karena kalau dipaksa akan berakibat fatal. Bagaimana pandangan Mas? Ya harus jangan instan. Gitu. Jadi membukanya itu dalam arti kata gini, membantu istilahnya membuka celah gitu Mas. Biar mudah. Bukan berarti kita dibuka langsung blak gitu. Tetap melalui proses, tapi diberikan kemudahan. Gitu Mas, artinya. Tetap melalui proses, cuman ibaratnya gini Mas, kita membuka pintu itu dibukakan gemboknya, nanti membukanya di kita sendiri, sama aja melalui proses, dan membukanya juga tidak gampang. Berarti membuka gembok lah kan, maunya awalnya terkunci tertutup rapat, dibukakan, gemboknya tinggal nanti membuka sendirinya, yang buka ya diri kita kan. Makanya manusia harus punya proses, harus berproses. Tanpa kita berproses, semua yang terjadi di alam ini semua karena proses ilmiah. Jangan sifatnya yang instan. Makanya banyak orang yang gila gara-gara ada penyaluran ilmu lah ibaratnya kan. Karena apa? Antara fisik dan non fisik itu tidak ada keselarasan, fisiknya tidak tahan. Akhirnya apa? Saraf yang tidak bisa menahan, akhirnya apa? Ada saraf yang mengalami ketegangan. Akhirnya ada bagian saraf yang putus lah ibaratnya, gak kuat menerima. Karena di dalam tubuh ini terdiri berbagai sel. Nah, saraf-saraf yang kita miliki untuk menerima energi yang tidak semestinya wadah ini belum bisa menampung ya nggak kuat. Akhirnya gila-gila apa? Karena ada suatu bagian saraf yang putus. Konsep menurut Mas. Bagi kita orang awam Mas, apakah ada treatment khusus agar mata ketiga bisa terbuka? Itu pengambilan kita penyaluran energi. Jadi kita disalurkan energi. Misalkan kita sudah laku banyak ini, kita ciprati energi kita. Membuka kuncinya seperti itu. Nanti akan bekerja dengan sendirinya. Jadi kita sedekah, istilah kita berbagi energi. Nah itu untuk nanti mempermudah orang itu dalam membangkitkan spiritnya. Mempermudah loh, bukan berarti kita membuka loh. Kalau kita tiba-tiba membuka ya efek nanti fisiknya nggak kuat. Kan berkait karena ya Pak. Kenapa harus kita melalui proses? Biar kita bisa tahu perkembangan diri kita dari mental kita, ya kan? Dari pola pikir kita, pola rasa kita. Kalau makanya kan untuk pencapaian tingkat spiritual atau energi yang masuk di dalam diri kita secara itu harus ada keselarasan antara fisik dan non fisik. Karena apa? Ketika fisik dan non fisik ini tidak selaras, efeknya kayak pusing, emosionalnya tidak terkendali. Makanya ketika orang yang dititisi ibarat ini, misalkan ada zaman dari leluhur, ketika ada pusing-pusing, emosional tidak terkendali, ya kita butuh penyelarasan. Penyelarasannya apa? Kita dengan keheningan, renungan, meditasi, pengolahan diri kita. Sering-sering menganalisa apa yang kita pikirkan. Nah, itu melalui proses, itu masih diterpa dalam kehidupan secara kehidupan nyata, kayak kehidupan cinta, kehidupan keluarga, kehidupan pokoknya yang berkaitan dengan lingkup kehidupan kita. Itu diterapkan nanti, diuji keikhlasannya, diuji kesabarannya,
Kita harus bisa menahan itu, kan gitu. Makanya alam ini vibrasinya sekarang kan lagi kenceng-kencengnya ini. Nah, alam ini jangan dilawan, tapi kita diselaraskan. Misalkan gini, ketika alam ini ada guncangan ini kan, kita jangan seakan-akan menjadi pahlawan kesiangan gitu loh. Wah, ingin menghentikan alam. Nah, kita yang nggak kuat nanti. Misalkan kita ke pantai ini, seolah-olah kita ingin menghentikan biar nggak ada tsunami kan. Ya jangan. Kalau nggak kuat dia yang kena. Tapi yang kita perlu lakukan adalah kita penyelarasan. Oh, alam ini vibrasinya sedang begini, saya harus begini. Karena apa? Alam itu juga bagian dari kita bagian dari terkecil dari alam. Harus ada keselarasan. Ketika vibrasi alam semesta ini ya kita harus mengikuti aja. Kalau akan terjadi bencana ya biarkan, biar alam yang bekerja. Karena apa? Alam begini juga ulah manusia kok. Kan gitu kan. Ya karena alam juga ingin berproses. Manusia jangan egois, ingin menangnya sendiri, pengennya selamat, terus kepenak terus kan. Kan gitu. Alam ini juga ingin memperbaiki diri, ingin berproses pada kemurnian. Lah gitu. Lah karena keinginannya manusia itu ingin baik-baik saja kan. Tapi dia tidak menyadari bahwa perilakunya merugikan alam. Ketika alam sedang bencana, alam yang disalahkan, ingin dihentikan, kan gitu. Ya biar alam bekerja, berproses. Kenapa kalau kita membiarkan alam untuk bekerja itu dalam arti alam itu juga memperbaiki hidup kita juga sebenarnya. Gitu Mas. Atau kalau kita menghentikan alam ini biar tidak terjadi, dan terus kapan alam mau proses? Selamanya akan dikuasai oleh angkara murah dan ketamakan dunia. Individualisme akan semakin menjadi-jadi, imperialisme akan menjadi-jadi, hedonisme akan semakin menjadi-jadi, kapitalisme akan semakin menjadi-jadi, akhirnya bumi hancur. Ya, kehancurannya gara-gara itu, Mas. Ya, itu makanya butuh keselarasan, kemurnian. Butuh ada pendekatan dengan alam. Kita harus bisa merasakan apa yang alam rasakan. Nah, gitu. Nah, karena apa? Nah, kalau tanpa alam kita mau hidup dengan apa? Baru kita nggak minum 1 hari aja nggak, kita haus, butuh air, ya kan? Kita jalan kaki aja menginjak bumi. Nah, apa manusia menyadari itu? Kita coba kalau orang nggak punya nafas, gitu kan? Lah, makanya kuncinya itu ojo sambat, ojo ngeresulo, jangan mengeluh hidup itu. Harus bisa selalu mensyukuri apapun yang keadaan. Nah, kadang-kadang manusia itu sudah diberikan banyak istilahnya keuntungan atau suatu rezeki lah dibilang, itu aja masih sambat ini itu, misalkan usahanya macet, ya kan, sambat, padahal dia masih bisa makan, masih bisa minum. Nah, itu kesadarannya di mana? Dari segi itu aja hilang kan gitu. Makanya orang Jawa itu selalu mendidik wong urip iku kudu narimo. Narimo tuh banyak dan sedikitnya itu harus diterima dengan bersyukur. Orang Jawa mendidik tidak menjadi pribadi yang ambisius, tapi alon-alon, lakon kelakon. Makanya di dalam Candi Cetok itu disimbolisasi adalah kura-kura bertempurung kloh daun cinta. Kura-kura jalannya pelan-pelan, ya kan. Kura-kura kan simbol keabadian. Makanya ketika orang bisa menjalani kehidupan itu dengan sabar, ikhlas, orangnya akan panjang umur. Nah, terus terumbu tempurungnya dibentuk cinta. Dimanapun kita berada, cinta itu adalah rumah kita yang selalu kita bawa. Nah, tempurung kura-kura itu, kura-kura kalau ada bahaya dia berlindung pada tempurungnya. Nah, kita berlindung dengan kasih itu tadi. Manakala kita bisa melakukan kehidupan di dalam kasih ini, Tuhan akan melindungi kita, alam pun juga. Terus orang kalau mempunyai kepribadian asih, dia nggak akan mempunyai musuh. Bilalah itu, Mas. Di mana-mana selalu dihargai, disegani lah ibaratnya gitu. Terus gini Mas, apa sih keistimewaan jika seseorang sudah terbuka mata ketiga? Ya kita lebih mengetahui gelaring jagat, Mas. Kita lebih memahami dari esensi dari alam semesta ini.